penekanan sebuah aturan. Aturan ini kan dalam tanda kutip harus dipaksa. Siapa yang buang sampah tidak pada tempatnya, itu harus ada konsekuensinya. Itu yang belum kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kembali lagi bersama kami di program podcast RRI Loks Mawé pada edisi kali ini. Dan tentunya pada hari ini kita sudah menghadirkan sejumlah narasumber baik dari kalangan universitas dan juga dari LSM lingkungan. Sudah berhadir di podcast kita. Di samping kiri saya ada Direktur LSM Sahara, ada Pak Dahlan. Assalamualaikum Pak Dahlan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dan di samping Pak Dahlan ada Dr. Ikramuddin selaku pengamat ekonomi dari Universitas Maliku Saleh. Assalamualaikum Pak Ikram. Waalaikumsalam. Iya. Bang Sofyan. Dan tentunya topik pada podcast kali ini kita mengangkat soal ekowisata jalan tengah antara bisnis dan konservasi. Nah, tentunya pembahasan tentang ekowisata di Loks Mawé ini sangat lumayan menarik ya, di mana banyak potensi-potensi yang bisa digali di wilayah kita di Loks Mawé ini. Nah, untuk itu langsung saja kita langsung berbincang bersama Pak Ikram ya, selaku pengamat ekonomi. Nah, kira-kira menurut Pak Ikram bagaimana potensi ya yang memang mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui ekowisata seperti ini, Pak? Silakan, Pak. Baik, makasih Pak Sofyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik, saya melihat dulu dari sisi ekonominya. Ya, nanti dari sisi lingkungannya mungkin akan dibahas oleh Pak Dahlan ya, secara ini lebih lengkap. Nah, di dalam konsep ekonomi, ya ekowisata itu merupakan bentuk pariwisata ya, yang coba menyeimbangkan antara antara ekonomi dan lingkungan. Ya, jadi ya, kedua hal ini menjadi sangat penting sekali kalau kita berbicara tentang ekowisata. Nah, satu hal ya terkait dengan ekonomi, apa potensinya? Kan begitu pertanyaan. Potensinya adalah ketika pariwisata itu bisa dikembangkan dengan cara-cara yang bagus, yang tidak merusak alam, ya, yang bisa menjaga lingkungan dan sebagainya, tentunya akan memberi potensi luar biasa bagi pertumbuhan ekonomi kita, ya. Nah, karena kalau kehidupan pariwisatanya itu tumbuh, ya, nah, yang pertama akan ada lapangan kerja bagi masyarakat sekitarnya. Ya, apakah sebagai guide, ya, nah, apakah sebagai penyedia jasa, ya, termasuk UMKM kita, ya. Nah, saya selalu sampaikan bahwa UMKM itu tidak akan bisa bergerak menuju pasar yang lebih luas kalau dia tidak dibawa, ya. Nah, siapa yang membawanya? Ya, nah, pertama makanya adalah pemerintah melalui kebijakan-kebijakan. Yang kedua melalui kegiatan-kegiatan tourism. Nah, jadi tourism itu salah satu cara kita membawa produk ini ke luar daerah, bahkan ke tingkat global. Nah, semakin banyak wisatawan datang, ya, nah semakin tinggi pendapatan daerah, kan begitu. Nah, semakin bagus pendapatan ekonomi masyarakatnya, semakin tumbuh UKM kita. Ya, nah, jadi kita harusnya sampai di situ. Nah, di satu itu pada satu sisi. Di sisi lain, ya, ada tanggung jawab sosial kita. Ada tanggung jawab alam kita tadi, ya. Nah, bahwa alam itu tidak boleh dirusak dengan alasan keuntungan ekonomi. Nah, ini yang menjadi tantangan. Ya, nah, bagaimana kita menjembatani antara kebutuhan ekonomi, ya, dengan keberlangsungan alam tadi. Maka salah satu menurut saya yang paling penting yang perlu kita suarakan, berikut juga dengan teman-teman yang di NGO, ya, yang eksis di lingkungan, ya, kita mengharapkan pemerintah itu punya visi ke situ. Ya, nah, kalau dalam istilah kita di manajemen itu disebut dengan green leadership. Jadi pemerintah yang punya visi dan punya misi untuk keberlanjutan lingkungan, tidak hanya memikirkan tentang ekonominya, pendapatan ekonomi tadi. Saya pikir itu di awalnya. Iya.
Baik. Nah, ke Pak Dahlan nih sebagai aktivis lingkungan ya, kalau melihat tren perkembangan dari ekowisata yang marak saat ini, apakah memang benar-benar mulai terdampak terhadap lingkungan atau seperti apa? Ya, pertama kita memahami dulu ekowisata. Ekowisata itu kan menyajikan keindahan alam, Iya. ya, dengan segala yang dipunyai oleh alam disajikan untuk keindahan dan kesenangan bagi manusia, bahkan kebahagiaan, ya. Artinya alam ini sudah indah, jadi tinggal kita menikmati. Tidak di sana dilakukan perubahan-perubahan yang menyebabkan sebaliknya, menjadi alam itu tidak indah, menjadi alam itu rusak. Iya. Ya, tidak sebaliknya. Paling pun dilakukan poles agar itu lebih indah, dilakukan poles agar itu manusia lebih gampang menikmati. Kalau di situ ada bukit, kalau manusia mau mendaki, memanjat bukit itu dibuat tangga, ya, bukan dikerok bukit itu sehingga rata. Tidak ada lagi yang bisa dinikmati. Begitu juga dengan alam lain, ya, pesisir, laut dan sebagainya. Kira-kira seperti itu. Kalau kita melihat tren yang terjadi saat ini, ya, baik itu di Loksmawe, di sekitar kita kabupaten tetangga, itu arah untuk terjadinya kerusakan lingkungan itu sudah ada, ya, secara garis besar kita lihat, ya, dengan pemaksaan melakukan misalnya pembukaan jalan baru, ya, yang sebenarnya itu belum saatnya. Dengan dibuka jalan baru itu satu sisi memang untuk agar mudah diakses, tapi di sisi yang lain itu mengurangi bahkan menghancurkan objek-objek wisata yang ada di sana, karena wisata ekowisata itu juga di dalamnya terkandung misalnya pendukung-pendukung lain, ada flora, ada fauna di sana. Dengan serampangan dibuka begitu, itu fauna, flora itu akan lari, ya. Hilanglah satu judul yang bisa kita nikmati, ya. Paling ya tinggal alamnya yang tidak bisa lari. Itu yang perlu kita waspadai. Mungkin tindakan itu atau kebijakan itu belum begitu berdampak, ya, belum begitu berdampak. Tapi itu patut sekali kita waspadai, karena hari ini harus kita akui ekowisata itu ataupun usaha ekonomi di bidang wisata itu salah satu bidang yang minim modal sebenarnya, ya, minim modal dibandingkan dengan modal investasi yang lain. Investasi misalnya perdagangan, harus membangun toko dulu, membangun fasilitas dulu, membangun pasar dulu, baru memasukkan barang dan menjual. Kalau ini memang wisatanya sudah ada, jadi manusia tinggal memoles, membuat tempat-tempat beristirahat, tempat-tempat kafe dan sebagainya. Jadi konsepnya seperti itu. Sekali lagi, kalau Pak Dahlan melihat tantangan terbesar yang dihadapi untuk memastikan bahwasanya pengembangan ekowisata ini tidak merusak ekosistem lokal ini seperti apa? Sebenarnya kita itu suatu daerah harus mulai dari rencana tata ruang wilayahnya. Itu sangat penting, itu menjadi blueprintnya, karena kalau itu tidak ada, nanti kita di lapangan akan sulit berhadapan dengan banyak pihak. Ketika pihak tertentu menyampaikan, ini mana ketentuannya, kami kan boleh melakukan ini, tidak ada ketentuan ini, tidak boleh membuka jalan baru di sini, tidak boleh mengeruk di sini. Tapi kalau blueprintnya sudah ada dalam tata ruang RPJP kita, bahkan itu menjadi pedoman bersama, ya. Karena nanti kita kalau memaksa, karena berhubungan dengan alam, memaksa juga akan berdampak pada terjadinya bencana misalnya, ya, terjadinya longsor, terjadinya banjir. Itu jauh lebih lebih visioner kita memandang ke depan. Jadi dengan adanya tersebut dalam RT RW itu, maka itu menjadi pedoman apapun langkah kita ke depan untuk memajukan ekowisata ini. Baik. Nah, Pak Ikram, tentunya seiring pengembangan ekowisata ini, ya, pasti akan bertabrakan dengan isu konservasi ini. Dari perspektif ekonomi sendiri ini,
bagaimana kita menyelaraskan atau mengimbangi ya antara Iya. pertumbuhan bisnis dan kelestarian lingkungannya seperti itu. Baik, memang iya. Nah, salah satu seperti yang disampaikan Pak Dahlan tadi, salah satu dampak mungkin kan terjadi kerusakan lingkungan, ya, karena terjadinya pembangunan-pembangunan ya. Tapi kalau dilakukan secara terpola, nah terpola itu sesuai dengan izin ya, nah kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh pemerintah, saya pikir tidak seperti itu. Nah, misalnya hari ini di tempat kita di Aceh Utara itu kan ada Gunung Salak. Itu salah satu ekowisata Iya. ya, yang lebih terkenal lah di tengah-tengah masyarakat Aceh ya, khususnya di pesisir utara ini. Nah, cuman masalahnya ya, nah terjadi kerusakan itu ya, nah masyarakat itu tidak diberikan edukasi oleh pemerintah. Silakan Anda bangun warung-warung ya, silakan Anda membangun tempat-tempat usaha, tapi jangan merusak. Nah, kemudian harus ada pengawasan memang. Karena masyarakat kita kalau nggak diawasi itu kan suka nyari jalan sendiri. Nah, jalan sendiri ya. Nah, termasuk merusak alam tadi, ya kan? Nah, karena kalau ini dibiarkan begitu, ya sebenarnya alam itulah yang menyediakan potensi ekonomi tadi, ya kan? Ya. Nah, termasuk dalamnya tadi terlibat berbagai macam satwa liar dan sebagainya. Nah, jadi kalau alamnya rusak, hutannya rusak, nah penyediaan makanan untuk tumbuh-tumbuhan yang ditanam manusia itu juga akan menipis, ya kan? Kemudian satwa, jadi tadi juga akan ini. Monyet-monyet yang ada di itu yang tangan-tangan panjang itu kan udah musnah sekarang. Di awal-awal dibuka itu banyak kita kalau lewat itu kan dengar suara-suaranya. Dan ini sebenarnya menjadi potensi wisata. Yang di Kalimantan itu kan yang dijual apa tuh? Hutan lindung itu ya. Itu yang dijual itu kan satwa monyet itu kan. Nah, jadi orang dari berbagai macam dunia ya, dari berbagai macam negara, dari Eropa dan sebagainya datang ke situ hanya ingin melihat itu. Dan mereka membawa potensi ekonomi. Ya kan? Ada lapangan kerja tadi yang saya bilang sebagai guide misalnya. Ada hotel yang tumbuh. Ya, ada UMKM yang tumbuh di situ. Gara-gara banyak yang datang hanya untuk melihat itu. Artinya apa? Pemerintah itu harus konsen dan masyarakat juga mesti diberi kesadaran harus menjaga itu sebagai salah satu sumber ekonomi di alam. Ya, nah, jadi kalau alasan kita merambah hutan misalnya, buka lahan dan sebagainya untuk kegiatan ekonomi, ya, tapi kita mesti ingat bahwa sumber ekonomi itu ada di alam dan alam itu harus dijaga melalui kegiatan konservasi. Ya kan? Nah, dan saya pikir tidak membebani anggaran pemerintah di sini. Ya, karena alam juga menyediakan ini untuk untuk maintenance mereka sendiri, ya kan? Nah, orang datang ke situ bayar berbagai macam retribusi misalnya, dan itu digunakan kembali untuk konservasi alam. Jadi nggak ada alasan misalnya pemerintah nggak konsen untuk menjaga itu. Ya, nah saya terus sampaikan bahwa kebijakan ini tidak ada di tempat lain. Ini ada di tangan pemerintah. Kan kita ingin bahwa kalau kita menjaga alam tetap lestari, tetap memberikan dampak pada ekonomi, maka pemerintah itu mesti punya visi tadi. Ya, nah yang visi Go Green-nya. Ya, nah kalau di tempat saya di kajian saya di manajemen itu salah satu yang menyangkut dengan pemerintah itu ada namanya leadership, green leadership tadi. Ya, mereka yang punya visi tadi tentang keberlanjutan lingkungan. Nah, jadi itu Bang. Nah, ini menarik ini soal Pak Dahlan tadi menyampaikan di mana memang sudah ada sebagian yang mulai sudah memberikan dampak negatif ya terhadap lingkungan ya. Nah, ini kalau melihat sendiri dari LSM Sahara peranan dari masyarakat lokal ya yang memang turut melakukan pengembangan ekowisata secara berkelanjutan, apakah memang mereka ini benar-benar menjalankan praktik tersebut atau seperti apa? Saya pikir masyarakat itu pemiliknya, ya, pemilik lingkungan alam sekitar. Harus dilibatkan. Mereka harus dipastikan juga berdampak positif, menerima dampak khususnya secara ekonomi. Namun demikian, kami masih melihat perlu adanya edukasi bagi mereka. Edukasi artinya untuk memajukan wisata ini bukan dengan
melakukan perubahan terhadap alam ini dengan serampangan, tapi sebaliknya menjaga modal yang sudah ada ini itu jangan dirubah sembarangan. Misalnya sebagaimana Pak Ikram sampaikan tadi ya, ada binatang-binatang, ada hewan di situ, bahkan ada pohon-pohon tertentu itu menjadi suatu daya tarik. Jadi salah satu edukasinya seperti itu yang disampaikan sebenarnya, dan itu belum ada ya, belum ada yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun oleh pihak yang lain ya. Secara kolaborasi juga belum. Kami melihat itu masih minim sekali ya. Mungkin kita ya ada berkunjung ke daerah-daerah orang, ke provinsi lain, itu masyarakatnya sudah turun-temurun mewariskan edukasi itu ya, ke anak cucu pun dipelihara itu. Dipelihara artinya kalau modal mereka rusak, alam mereka rusak, maka rusaklah ekonomi mereka. Jadi kita belum ada itu. Bahkan kita kalau kita bahas tentang wisata alam ini, wisata hutan misalnya, dengan adanya akses jalan itu justru memudahkan terjadinya pengalihan fungsi hutan. Hutan itu akan dimanfaatkan, akan diambil oleh oknum-oknum tertentu sehingga terjadi illegal logging di sana. Ini kan sebuah edukasi yang belum sampai ke sana. Jadi itu sesuatu yang nyata. Kembali misalnya di jalan KKA itu, sebuah sajian alam, sebuah rahmat Allah yang diberikan untuk manusia untuk kita nikmati. Tapi hari ini kami melihat itu perlu ada pengawasan ya, seperti Pak Ikram sampaikan tadi, belum terlambat ini ya, nggak pernah istilah ada terlambat. Pengawasan ini harus dilakukan oleh pihak tertentu, yaitu pemerintah sebagai hostnya. Pengawasan harus diberikan kepada siapapun, jangan memandang dulu di sana, jangan memandang ini pihak ini pihak itu, tidak. Yang kedua selain pengawasan yaitu melakukan penanaman kembali, reboisasi pada tempat-tempat tertentu. Misalnya di sana paling terkenal itu kan pinus. Pinus itu punya daya tarik tersendiri ya, dengan hembusan angin dia akan ada suara yang tertentu yang seperti suara menarik lah begitu kan. Kemudian pinus itu juga tidak ada di daerah-daerah lain, sehingga orang pada kabupaten lain yang berkunjung ke sana ini melihat hutan ini sesuatu yang luar biasa gitu, karena di tempatnya tidak ada. Nah, jadi potensi-potensi itu dan edukasi perlu lebih kuat lagi dilakukan oleh pemerintah dan juga pihak-pihak lain terhadap masyarakat ini. Iya. Nah, Pak Ikram, regulasi atau kebijakan apa ya yang menurut Pak Ikram itu sangat dibutuhkan untuk pengembangan ekowisata menjadi jalan tengah ya antara bisnis dan konservasi seperti itu. Ya, kalau bicara regulasi mungkin selama ini udah ada. Nah, cuman kembali ke persoalan tadi, tingkat kepatuhan kita terhadap peraturan, perundangan, regulasi yang sudah disusun itu terkait dengan konservasi misalnya, terkait dengan pembukaan lahan misalnya. Nah, ini kan belum sampai ke situ. Artinya kita belum patuh betul itu. Ya. Nah, kenapa belum patuh? Seperti yang disampaikan tadi, Pak. Salah satunya adalah edukasi. Kemudian yang kedua, yang bermain di situ yang aktor-aktornya lah istilahnya yang merusak alam itu kan kadang bukan masyarakat biasa. Ya, dinas terkait saja misalnya. Polisi hutan saja, ya. Nah, terkait tadi ada dia singgung masalah penebangan liar dan sebagainya. Itu tidak bisa berbicara karena nanti begitu mereka berhadapan dengan oknum-oknum yang punya power lebih dibandingkan mereka. Saya bahkan pernah bertemu satu hari di Aceh Tengah. Ya, kebetulan kami ada kegiatan penelitian di Aceh Tengah tentang observasi alam itu penyedia ekonomi tadi, dari petani madu ya. Nah, beliau salah satu ini ya Pak, polisi hutan ya, yang tugasnya memang menjaga hutan itu. Nah, jadi cerita beliau ya, nah pada saat mereka tegakkan aturan, yang para penebang itu berhadapan dengan oknum-oknum tertentu yang punya power lebih dari situ. Walaupun memang akhirnya pelan-pelan bisa dilakukan. Nah, tapi yang ingin saya sampaikan bahwa tingkat kepatuhan kita ini akan sangat menentukan kemana arah kebijakan green tadi itu.
ya keberlanjutan tadi itu. Ya, nah jadi harus mulai dari pemerintah itu sendiri, pemegang otoritasnya. Ya, nah bupati, wali kota, ya dinas terkait, ya, nah dia juga ada lembaga-lembaga vertikal mungkin yang juga harus sadar bahwa itu merupakan kerjasama. Ekowisata itu kan bisa kita lihat dari berbagai macam sisi. Nah, yang pertama tadi sisi bisnisnya kita udah sampaikan bahwa ada potensi bisnis yang bisa mengangkat harkat martabat ekonomi masyarakat di situ. Kemudian dari pentingnya juga kita menjaga ekowisata itu menjaga alam itu sendiri ya sebagai penyuplai atau pemberi sumber ekonomi. Yang ketiga dari sisi sosialnya. Ini yang hari ini pemerintah itu tadi sudah disampaikan, beliau ini kan pelaku, ya. Nah, komunitas yang sehari-hari berhadapan dengan kondisi seperti itu. Kalau kita kan mengamati dari jauh. Nah, ini yang kurang menurut saya bagi pemerintah itu sendiri, ya. Nah, sehingga banyak orang yang tidak patuh tadi terhadap aturan-aturan. Apa dari sisi sosial? Ya, nah tantangan yang pertama itu adalah bagaimana kita melibatkan masyarakat di dalam setiap kebijakan-kebijakan yang terkait dengan konservasi tadi, dengan ekowisata tadi, ya supaya kita juga bisa menghindari tingkat eskalasi konflik sosial. Nah hari ini kan di mana-mana kalau kita bicara Indonesia, di seluruh Indonesia itu, di seluruh provinsi ada konflik sosial, ya terkait dengan satu sisi bisnis, pada sisi lain alam mesti dilestarikan. Nah, makanya tadi saya sepakat bahwa pemerintah itu dalam membuat perencanaan ya, nah itu melibatkan masyarakat. Yang kedua, komunitas. Seperti beliau. Nah, yang langsung berhubungan dengan itu. Ya, nah, artinya pemerintah kan bisa mengurangi juga pekerjaan mereka dalam bidang pengawasan. Ya, nah dengan bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang fokus terhadap lingkungan. Nah, jadi itu. Jadi kalau masalah sosial ini tidak diperhatikan, ini sampai kapanpun masalah ekowisata ini tidak akan berjalan. Ada niat baik dari pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja dari sisi pariwisata, nanti ditolak oleh pemerintah, oleh masyarakat. Gayung tak bersambut judulnya. Ya, kenapa? Karena ada bagian-bagian porsi mereka itu yang tidak diindahkan. Maka libatkan mereka, kan begitu ya. Nah, kemudian ini kan masalah ekowisata ini kan bukan bukan masalah pemerintah saja, ya kan? Nah, kita pelaku-pelaku di para pebisnis misalnya, nah, yang punya uang, ya, nah, yang punya sumber daya lebih, yang ingin buka usaha di sepanjang jalur wisata itu juga mesti kerjasama dengan masyarakat, ya, untuk menghindari konflik seperti itu. Iya. Seperti itu, Bang. Baik. Ya, nah nggak bisa ini kita kerjakan sendiri ini, ya. Nah, ini pekerjaan berat ini, ya kan? Baik. Ada yang ingin ditambahkan, Pak Dahlan, silakan. Jadi dalam perkembangan zaman saat ini, ya, jangan sampai tempat-tempat wisata kita ini terjadi berimbas baliknya, artinya menjadi kenangan, ya, menjadi suatu sejarah nanti. Mari kita lestarikan dan kita jaga sebagai itu warisan ekonomi juga, warisan sejarah, bahkan warisan lingkungan. Kemudian saya juga ingin menyampaikan ada situs-situs tertentu baik itu di Loksmawe seperti Goa Jepang, ya, maupun di Aceh Utara seperti kuburan Maliku Saleh, komplek Maliku Saleh, kemudian banyak lagi di Aceh Utara, ada beberapa tempat lain. Itu kami melihat belum maksimal pemerintah melakukan penyelamatan atau melakukan promosi. Walaupun harus kita akui, walaupun kita harus akui, kita apresiasi, pemerintah sudah berulang kali mempromosi, membuat sebuah pertemuan atau agenda di sana, momen, tapi belum juga itu laku, ya, belum maksimal. Itu harus kita akui. Artinya formula harus terus dicari. Bekerja kita ini sebagai pelayan rakyat, pelayan masyarakat harus terus menerus militan, tidak boleh berhenti, ya.
Ya. Karena apa? Ketika kita berkunjung ke daerah orang, ke provinsi lain, ya, padahal situsnya itu biasa-biasa saja. Tapi yang berkunjung di situ Ya, nilainya tinggi sekali. nilainya tinggi sekali, ribuan orang yang hadir. Kemudian muncul UMKM di situ, tumbuh ekonomi masyarakat. Ya. Tapi kita sebesar situs sejarah Maliku Saleh itu begitu-begitu saja. Iya. Sayang sekali kita. Nah, mungkin dari Pak Ikram ini untuk pertanyaan terakhir ya, Ya. sekaligus mendorong perekonomian di lingkup potensi wisata di Kota Lok Sumawe maupun sekitarnya ini. Nah, yang tadi seperti disampaikan Pak Dahlan bisa menyedot perhatian publik dengan sangat luar biasa. Mungkin seperti apa kira-kira? Tapi sebelumnya saya mau sampaikan juga ya bahwa ekowisata ini juga harus sejalan dengan visi budaya kita. Ya, nah karena di beberapa tempat yang punya nilai budaya yang tinggi itu bisa menjadi potensi untuk pariwisata juga. Nah, Bali misalnya, apa yang Bali jual? Yang di Bali itu adalah budayanya. Ya kan? Nah, dengan tidak meninggalkan budaya, maka itu menjadi potensi wisatanya dan mendatangkan nilai ekonomi. Nah, ke depan kita berharap bahwa ada kesadaran di kita masyarakat, di pemerintah kita yang punya otoritas regulasi dan sebagainya, tidak melihat wisata itu sebagai tempat menyenangkan mata saja. Yeah. Nah, tapi ada sesuatu yang nanti akan kita akan kita tinggalkan di masa yang akan datang. Ada keberlanjutan di situ. Ya, nah maka kembali ke saya sampaikan tadi bahwa patuhan kita pada aturan, ya, nah termasuk pemerintah yang menyediakan regulasi itu juga harus betul punya visi terhadap Go Green ini, ya, terhadap keberlanjutan ini, ya, nah dan ini bisa nanti kita gunakan sebagai modal, ya, nah memperbaiki daerah kita, ya, membuat daerah kita menjadi tempat atau destinasi lah, ya, nah bagi para wisatawan untuk berkunjung kemari. Ada nilai yang kita jual di situ sebenarnya, ya, nah kalau ada tempat-tempat yang udah kadung rusak, tadi dirusak oleh manusia alamnya dan sebagainya, ini kan belum terlambat tadi disampaikan. Kita harus segera bangkit, ya, nah berkolaborasi, apakah kampus, media, ya, NGO, pemerintah dan sebagainya, untuk bisa nyetop dan memperbaiki kerusakan itu. Iya. Salah satunya adalah dengan menyadarkan masyarakat dan pelaku-pelaku usaha yang tadi kita indikasikan merusak alam itu. Saya pikir itu. Baik. Terakhir Pak Dahlan ya, kalau dari LSM Sahara sendiri apa sih kalau boleh bermimpi ya? Nah ini antara ekowisata dengan konservasi yang secara berimbang nanti yang diharapkan itu bagaimana? Kami berharap itu kedua-duanya tentu jalan, ya. Ekowisata bisa berjalan, terselamatkan, konservasi alam juga berjalan. Karena apapun cerita hidup ini kan sering orang mengucapkan itu keseimbangan. Kalau tidak seimbang, ya, miring sebelah itu akan runtuh kita. Miring sebelah lagi juga akan runtuh. Jadi kalau keseimbangan ini sama-sama menguntungkan, ya, itu akan berjalan pada porsinya, pada relnya. Insya Allah itu akan bumi ini akan tetap bersahabat dengan kita. Tapi kalau yang selama ini yang dari beberapa lokasi yang saya kunjungi ya, misalnya ini yang paling sering adalah dari faktor lingkungan seperti sampah sembarangan ini. Itu paling sering kita jumpain. Walaupun di kawasan Gunung Salak di beberapa kafe itu pasti kita temui itu. Harus kita akui itu, ya. Saya juga melihat baik di sekitar kita di sini, ya, di Lok Sumawe maupun di yang Pak Sofian sebutkan di areal Gunung Salak itu sampah memang masih tidak terkelola dengan baik, ya. Itulah butuh edukasi, butuh kesadaran tadi. Kemudian ada satu lagi penekanan sebuah aturan. Aturan ini kan dalam tanda kutip harus dipaksa. Siapa yang buang sampah tidak pada tempatnya itu harus ada konsekuensinya. Itu yang belum kita. Walaupun itu konsekuensi tetap dipertimbangkan dalam batas-batas tertentu. Belajar kita dari negara-negara yang sudah maju, ya, Singapura itu, ya, tidak boleh buang sampah sembarangan. Itu belajar dari sedikit-sedikit juga dulu. Ya, itu dia. Ya, baik. Terima kasih Pak Dahlan dan Pak Ikram atas kehadirannya. Mudah-mudahan
perbincangan kami di podcast pada edisi kali ini dapat memberikan satu edukasi dan juga wawasan pada semua kalangan. Dan tentunya sekali lagi kami ucapkan terima kasih ini ke Pak Dahlan dan Pak Ikram sudah menyempatkan waktu untuk berbincang soal ekowisata ya. Dan di tengah di antara bisnis dan konservasinya. Saya Muhammad Sofyan, undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa. Baik.